Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Beb? Kabar Pak Parno? Sehat, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Pak. Di kantor di rumah nih? Kantor Pak, kantor Pak. Oh, kantor, ya. Kami udah 2 bulan hampir nih, WFH terus. yang penting cepat selesai Pak, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Doanya semuanya dah. Oke. Udah banyak yang bergabung kayaknya. Sudah. Paling sekitar 5 menit lagi kita start Pak.
Kalau suara nih, Vio. Halo. Oke. Ya, mesti bawa kawayan ini. Aku tak ya luai. Sayang, kamu tamunya jam 10 udah mandi belum? Udah mandi, sisiran sedarang terus pakai pensil ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nyempetin waktunya hadir di acara webinar kali ini. Nah, tema webinar kali ini kita akan bawa tema optimalisasi gas kromatografi. Jadi kalau misalkan kita akan sharing mengenai apapun itu terkait gimana cara kita memaksimalkan GC kita, yaitu ada beberapa parameter dan ada beberapa part yang ada di GC, baik itu bagian injektor ataukah kolom ataukah detektor itu dan biar nanti hasil atau output dari GC kita ini mendapatkan kromatogram yang baik, gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan tulis di chat, gitu kan. Ketika di tengah-tengah presentasi ada pertanyaan, silahkan gunakan chat, atau misalkan mau nanya secara langsung, silahkan gunakan opsi raise hand. Nanti akan di-unmute oleh host. Lalu di akhir presentasi nanti akan ada quiz dan ada door prize. Gitu. Silahkan dijawab. Ada beberapa pertanyaan dari kita. Kalau nggak salah totalnya sekitar 5 pertanyaan. Gitu. Oke, untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Abdurrahman. Kepada Bapak Abdurrahman, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak waktunya untuk bisa bergabung dalam webinar kita hari ini, tanggal 12 Mei 2020. Tadi mungkin Popo udah notice bahwa hari ini tema yang kita bawa adalah mengenai optimalisasi gas kromatografi. Gitu. Perkenalkan dulu, mungkin nama saya Abdurrahman, Bapak Ibu semua. Saya dari PT Sarana Lab. Di komunikasi kita hari ini, pada prinsipnya kita bicara mengenai gimana sih cara kita meningkatkan performa dari GC yang kita punya. Parameter-parameter apa yang kita bisa tune in
atau katakan kulik gitu kurang lebih supaya kita bisa dapetin hasil yang lebih oke gitu. Webinar kita hari ini sebenarnya adalah webinar sesi 1 dari akan ada 2 sesi. Insya Allah minggu depan kita akan share lagi untuk sesi yang kedua. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa join lagi lah ya di minggu depan. Mudah-mudahan sih coronanya sudah selesai, jadi kita bisa dari kantor lah kurang lebih gitu ya, gitu, nggak dari rumah masing-masing gitu. Saya coba lanjut. Apa sih tim yang kita akan bawa? Ini adalah kurang lebih 2 garis besar yang kita coba diskusikan hari ini. Satu, kita bicara mengenai bagian GC. Ada apa sih GC itu? Ada bagian apa aja yang ada dalam GC dan parameternya seperti apa? Untuk poin ini saya akan bicara ringkas aja, gitu. Dan kita akan lebih banyak ngobrol dari sisi optimalisasinya. Jadi bagaimana kita mengubah parameter-parameter yang ada di GC untuk supaya kita bisa dapat hasil yang lebih oke. Lebih oke itu misalkan pemisahannya lebih bagus, atau katakanlah peak-nya lebih sensitif misalkan. Nah itu adalah highlight-highlight yang akan kita bicarakan hari ini. Ini kita diskusi mengenai bagian GC-nya. Kurang lebih ini gambaran GC secara umum. Mungkin saya perkenalkan dulu. Kita adalah authorized distributor dari GC Science Instrument. Ini dulunya adalah GC varian Bapak Ibu. Jadi ini contoh GC, gambarannya seperti ini. Ada bagian apa aja sih di GC? Satu, silinder gas. Jadi GC kepanjangannya gas kromatografi. Jadi kalau ada nggak gas, kayak nggak ada gasnya, kayaknya nggak afdol ya kurang lebih. Jadi minimal akan ada 1 silinder gas gitu, tergantung dari jenis GC yang kita pakai. Contoh GC-MS dengan detektor MS atau GC dengan detektor TCD, maka minimal akan ada 1 silinder gas, carrier gas, entah helium, entah hidrogen, entah nitrogen, misalkan kalau katakanlah pakai TCD, atau helium atau hidrogen kalau misalkan pakai MS. Tapi kalau katakanlah detektor yang kita pakai misalkan FID misalkan gitu, atau FPD atau FTD misalkan, maka nanti ada tambahan gas lain seperti hidrogen atau udara yang dipakai untuk bagian detektornya. Gas-gas ini nanti dilewati ke sebuah gas filter. Fungsinya sih untuk meningkatkan kemurnian, supaya katakanlah pengotor-pengotor gas yang ada, misalkan karena gasnya kita pakai sampai habis, misalkan gitu, akan ada banyak pengotor keluar dari silinder. Nah, fungsinya gas filter adalah mengamankan dari titik itu, misalkan. Atau pada saat katakanlah kita tukar silinder 1 habis, tukar ke silinder berikutnya, ada kemungkinan kemasukan udara, misalkan, nah, gas filter pada prinsipnya nolongin di titik itu. Setelah gasnya difilter, masuklah dia ke dalam sebuah sistem GC. Di sistem ini dia akan dikontrol lah aliran gasnya sesuai dengan parameter analisis yang kita mau. Lanjut ke bagian GC berikutnya, itu adalah injektor. Injektor adalah tempat di mana sampel kita masuk ke dalam sistem GC. Jadi ini pintunya sampel masuk ke dalam GC kita. Di sini sampel kita kalau cairan dibikin jadi bentuk gasnya supaya bisa nanti didorong sama carrier gas, lanjut ke proses berikutnya yaitu kolom. Jadi uap sampel kita didorong sama carrier gas, masuk ke dalam kolom, dan nanti di dalam kolom ini terjadi pemisahan. Saya bisa bilang 80% performa pemisahan kita tergantung oleh si kolomnya, gitu kurang lebih. Nah, setelah si kolom ini memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel kita, dia lanjut ke detektor yang fungsinya nanti mendeteksi katakanlah senyawa-senyawa yang keluar hasil pemisahan dari si kolom. Detektor nanti akan mengeluarkan signal yang akan dipas, yang dilewatkan atau ditampilkan ke sebuah kromatografi data system. Ini katakanlah kalau zaman dulu mungkin data chart atau integrator, kalau sekarang ya software lah, kurang lebih. Ini adalah bagian GC, saya akan cerita ini sangat ringkas untuk bagian GC-nya. Insya Allah nanti kita akan ada webinar lain
konteks GC bagian-bagiannya dan juga maintenance untuk GC-nya. Kalau saat ini kita coba fokus di optimalisasi. Hari ini di sesi yang pertama kita akan lebih banyak diskusi mengenai injektor. Apa sih injektor itu? Injektor itu tadi kita udah ringkas inform bahwa injektor itu adalah pintu masuknya sampel untuk bisa masuk ke dalam sistem GC kita. Jadi ini gateway-nya, ini tempat masuknya. Dan nanti injektor punya fungsi menguapkan analit yang ada di dalam sampel kita, kalau katakan bentuknya liquid, supaya dia bisa jadi bentuk gasnya. Kurang lebih gitu. Kalau sampelnya sudah gas, kayak beberapa teman-teman yang ada di petrochemical, biasanya mereka akan punya katakanlah alat lain seperti gas sampling valve, seperti itu. Mungkin kita akan bicara saat ini lebih ke yang general dulu kurang lebih. Oke, kalau kita bicara injektor, maka yang kita diskusikan pertama kali adalah ada berapa banyak injektor ya yang ada, dan kita mau pakai yang mana kurang lebih itu. Realnya ada kurang lebih 3 atau 4 jenis injektor yang ada yang bisa kita pakai. Dan diferensiasi antara satu injektor dengan injektor yang lain dipisahkan berdasarkan apa? Umumnya kita lihat dari sisi aplikasi, apakah senyawa yang kita injeksi ini konsentrasinya kecil atau besar. Kalau katakanlah senyawanya konsentrasinya besar, umumnya kita bisa pergi ke injektor splitless yang ada mode splitnya. Umumnya dalam konsentrasi persen, atau katakanlah sampai dengan 5 ppm level, split itu bisa dipakai. Gitu. Tapi pada saat katakanlah injeksinya dalam konsentrasi kecil, katakanlah kayak teman-teman yang analisis stres exercise misalnya gitu ya, itu mereka sampai level-level PPB, bahkan mungkin PPT gitu, maka split tidak bisa dipakai. Akhirnya ada opsi yang lain seperti splitless, PTV, atau pull-on column. Itu adalah injektor-injektor yang bisa dipakai kalau konteksnya konsentrasinya kecil. Split dan splitless pada prinsipnya adalah injektor yang satu. Yang membedakan adalah pada saat mode-nya split, jalur ini terbuka. Pada saat mode-nya splitless, jalur ini tertutup. Itu bedanya split dan splitless. Jadi injektor yang satu bisa pakai mode split, bisa pakai mode splitless. Nah, ada lagi highlight yang lain, yaitu highlight mengenai katakanlah volume injeksi yang besar dan distribusi boiling point yang lebar. Saya coba describe 2 injektor yang di bawah ini ya, PTV dan pull-on column. 2 injektor ini berbeda dengan injektor splitless dari sisi apa? Dari sisi suhu injektornya. Suhu injektor PTV dan pull-on column itu dibikin berprogram. Sedangkan split dan splitless itu suhunya isotermal. Biasanya kita setting suhunya cukup panas untuk bisa nguapin. Sedangkan PTV dan pull-on column suhunya dibikin berprogram. Jadi kita start di suhu rendah, kemudian kita ramping atau naikin suhunya ke suhu yang lebih tinggi. Nah, yang membedakan PTV dengan pull-on column adalah pull-on column itu menggunakan 100% dari sampel kita, sedangkan PTV itu bisa sebagian. Jadi dia bisa kayak split, dia juga bisa splitless, dan dia juga bisa katakanlah direct juga bisa pada prinsipnya. Jadi PTV itu hampir seperti injektor sapu jagat lah, kurang lebih gitu. Nah, saya agak ada kasih kode warna di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau katakan kita ngobrolin ppm level, warna biru ini artinya splitless, PTV, dan pull-on column itu bisa. Tapi pada saat kita ngobrolin distribusi boiling point yang lebar, artinya ada kemungkinan senyawa-senyawa thermolabel, maka kita bisa pakai pull-on column atau PTV. Tapi pada saat kita ngobrolin volume injeksi yang besar, biasanya kita pakai PTV aja. Nanti kita akan ngobrol lagi detail mengenai ini. Ada lagi tambahan injektor lain, namanya PWOC. Ini pada prinsipnya injektor yang dipakai untuk kalau kita pakai kolom pack. Kolom pack itu adalah kolom-kolom ya katakanlah 10-20 tahun yang lalu lah, itu kolom-kolom dengan diameter yang besar gitu.
Di PWOC atau di kolom pack biasanya 100% sampel kita masuk ke dalam kolom. Oke, salah satu parameter injektor yang kita bisa atur itu adalah parameter suhu. Saya coba kasih brief fungsinya dari parameter suhu. Pada prinsipnya adalah targetnya adalah memastikan bahwa analit dari sampel kita itu bisa menguap dengan cepat. Saya coba highlight kata analit karena kenyataannya seluruh sampel kita nggak perlu nguap di injektor. Cukup analit atau target senyawa yang kita mau aja yang menguap di injektor itu sebenarnya cukup. Maka guidance-nya untuk suhu injektor biasanya kita lihat berdasarkan boiling point dari analit yang kita mau analisis, kita tambahin 20 derajat itu umumnya cukup untuk kita setting suhu injektor. Saya kasih beberapa contoh senyawa di sini. Ada aseton dengan boiling point 57, metanol 65, toluen 110. Maka yang kita lihat yang suhunya paling tinggi, si toluen, dan kita akan setting suhu injektornya di 130 itu, kita consider cukup untuk bisa menguapkan analit kita dengan cepat. Atau katakanlah teman-teman yang analisis VFA, volatile fatty acid, kurang lebih gitu, misalkan di rumen atau semacamnya, ada asetik, ada propionik sampai ke heptanoik, gitu, dengan boiling point paling tinggi ada di 223, maka sebenarnya 250 derajat Celcius itu sudah cukup untuk bisa analisis senyawa seperti ini. Saya tunjukin kromatogram dari VFA tadi. Dan ini dilakukan injeksi di suhu 250 derajat Celcius. Gitu. Ini cukup, kita sudah bisa lihat hasilnya, itu representatif untuk sampel ini. Terus, kalau katakanlah suhu injektor yang kita setting ternyata tidak sesuai dengan guidance yang tadi. Contoh di case kita, misalkan suhu injektornya ternyata kita setting kerendahan, lebih rendah dari yang seharusnya. Apa yang kejadian? Yang terjadi adalah untuk senyawa-senyawa dengan molecular weight yang besar, notabene pasti boiling point-nya tinggi, gitu, maka mereka akan tidak sempurna menguap di injektor. Gitu. Saya kasih contoh di sini, kita bisa lihat 2 peak terakhir di kromatogram ini. Kromatogram ini didapat dengan injektor temperatur 200 derajat. Kita coba amati 2 peak ini, yang sekarang kurang lebih tingginya lebih rendah dari katakanlah 12, peak 12 misalkan. Nah, pada saat kita injeksikan sampel ini dengan suhu injektor lebih tinggi, di 300 derajat Celcius misalkan, maka kita akan lihat peak height-nya naik atau luas areanya juga pasti naik pada prinsipnya. Nah, ini adalah indikasi di mana suhu injektor kita kurang tinggi untuk bisa menguapkan peak 15-16 ini dengan sempurna. Gitu. Apa yang kejadian kalau kebalikannya? Kalau misalkan suhu injektor yang kita setting lebih tinggi dari yang seharusnya, maka highlight-nya akan muncul untuk senyawa-senyawa yang thermally label atau bisa rusak karena panas, simpelnya gitu. Bisa rusak karena panas. Di contoh kita yang ini, kita bisa lihat ada peak nomor 1 dan peak nomor 3, TMS tetracosanate dan TMS hexacosanate, 1 dan 3 ini. Pada saat diinjeksikan di suhu 250 derajat Celcius, peak mereka susut dan kita melihat ada peak hasil dekomposisi dari senyawa ini. Gitu. Jadi contoh, di depan peak 1, kita ngelihat ada peak kecil ya. Nah, itu adalah peak dekomposisi atau katakanlah bahasa thermally-nya disebutnya thermally parent dan thermally daughter. Gitu. Ini orang tuanya, ini anaknya karena suhu. Kurang lebih itu. Dan si 3 nih, di TMS hexacosanate, di suhu ini juga dia rusak nih. Dan bisa kelihatan ada katakanlah daughter-nya. Gitu. Nah, pada saat kita turunkan suhu injektornya jadi 200 derajat Celcius, intensitas dari si peak itu meningkat. Si 1 dan 3 yang thermally label itu lebih tinggi. Gitu. Kita dapat lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah. Dan kita observe bahwa tidak ada peak
daughter yang muncul. Kurang lebih dari ini menunjukkan bahwa dekomposisi tidak kejadian. Ini contoh. Ada lagi contoh, dan ini kayaknya relevan ke teman-teman yang analisis pestisida, gitu. Karena di pesticide itu contohnya karbamat ya. Ini biasanya lebih sering dianalisis dengan HPLC. Kenapa karbamat lebih sering dianalisis dengan HPLC? Karena karbamat itu kenyataannya dia thermolabile. Dia adalah senyawa yang tidak stabil dengan panas, bisa rusak karena panas, kurang lebih itu. Dan karena konsentrasinya kecil, dia biasa diinjeksi dengan ya tipikal pakai spiritless injections. Di suhu katakanlah 270, 230, biasanya paling rendah 280, biasanya paling tinggi, kurang lebih segituan. Gitu. Dan kita akan lihat bahwa peak karbamat 1-5 ini itu susut, dan akhirnya kita ngelihat ada byproduct hasil degradasi dari si karbamatnya yang sifatnya phenolic ester. Nah, ini adalah indikasi adanya degradasi karena panas injektor. Nah, pada saat senyawa karbamat ini kita injeksi dengan injektor lain, tadi kita cerita ada mengenai kolom-kolom ya, gitu. Nah, dengan suhu injektor yang dingin, gitu, dan nanti kita naikkan suhunya berjenjang, kita bisa dapetin peak karbamat yang bagus, gitu, tanpa ada proof degradasi. Jadi sebenarnya karbamat bisa nggak sih dikerjain pakai GC? Bisa, gitu. Tapi kita perlu jenis injektor yang khusus, gitu. Karena biasanya kalau di HPLC kan sistemnya agak kompleks tuh, gitu, karena perlu katakanlah reaction system, kurang lebih seperti itu. Nah, ini efek dari suhu. Nah, kalau katakanlah sekali lagi selama guidance boiling point kita punya datanya, maka kita bisa bermain dari sisi boiling point target analisis kita dengan cara katakanlah tadi boiling point plus 20. Kalau katakanlah kita nggak punya guidance sama sekali, kita dikasih katakanlah katakanlah sampel unknown gitu ya, maka paling sederhana biasanya tips ini yang saya pakai. Jadi umumnya suhu injektor saya setting di suhu 250 atau maksimal sampai 275 lah, gitu. Dan saya akan injeksi sampel saya di suhu ini, katakanlah di 250 derajat Celcius. Saya akan injeksi katakanlah double atau triple, saya ulang. Setelah itu saya akan rubah suhunya, saya naikin 20 derajat Celcius atau saya turunin 20 derajat Celcius. Katakanlah saya naikin suhunya ke 270 dari 250. Kalau katakanlah pada saat saya naikin suhunya ke 270 dari 250, saya melihat ada peningkatan luas area atau tinggi dari peak itu menunjukkan bahwa suhu 250 itu masih kurang optimal untuk bisa menguapkan senyawa tersebut. Gitu. Tapi kalau katakanlah pada saat saya naikin ke 270 dari 250, ternyata peak tertentu itu susut peaknya dan ada bentuk-bentuk peak lain yang muncul, itu menunjukkan bahwa 270 itu sudah mengakibatkan adanya dekomposisi dari senyawa yang itu. Kemudian kebayang konteksnya. Saya lanjut. Parameter berikutnya yang ada di injektor adalah bicara mengenai carrier gasnya. Carrier gas sesuai dengan, kalau diterjemahin, gas pendorong, gas pembawa, kurang lebih gitu. Jadi target atau tugas mulia dari carrier gas adalah membawa analit yang tadi sudah menguap di injektor, itu dibawa masuk ke dalam kolom di mana nanti tadi jadi pemisahan dan akhirnya nyampe lah ke detektor. Itu adalah fungsinya si carrier gas. Carrier gas yang ada, mungkin saya list aja 4 yang paling umum, gitu. Ada helium, hidrogen, nitrogen, dan argon. Helium, hidrogen, dan nitrogen itu adalah yang mungkin saya bisa bilang frekuensinya paling tinggi. Argon itu spesifik aplikasi lah, kurang lebih gitu. Hanya beberapa aplikasi aja yang pakai argon. Contohnya misalnya kata orang yang analisis togas, di mana dia analisis oksigen, dia pengen pasti tidak keganggu sama argonnya, maka dia pakai carrier gas argon misalkan. Kurang lebih seperti itu. Atau orang-orang yang pengen analisis hidrogen di argon dengan TCD, peak-nya positif. Kurang lebih itu.
Terus pada saat katakanlah dengan pilihan gas ini, kita mau pilih gas yang mana? Biasanya poin-poin yang kita lihat adalah beberapa poin seperti ini. Nomor satu kita obrolin adalah availability, seberapa gampang gas ini didapat. Korelasinya biasanya ke harga pastinya. Oke, maaf ya, putus seperti jaringannya agak kurang bagus, punten. Lanjut ya Pak. Jadi tadi availability konteksnya ke harga. Urutan kalau ngobrolin harga ya artinya katakanlah helium itu yang paling mahal, hidrogen berikutnya, argon berikutnya, yang paling murah jelas nitrogen. Gitu. Hidrogen dan nitrogen sama-sama bisa dihasilkan menggunakan generator, jadi beberapa produsen generator ada di sana. Konteks berikutnya adalah ngobrolin purity, kemurnian. Gas, level kemurnian yang kita minta untuk sebuah sistem GC atau GCMS itu minimal adalah UHP, ultra high purity. Biasanya di beberapa produsen gas sebut ini dengan kode 5.0 gas, 5.0 misalnya gitu. Kenapa disebut 5.0? Karena mereka menyebutkan jumlah 9 yang ada. 99. Oh, oke. Belum sharing screen, Mas. Belum sharing ya, Bu. Oke, sebentar, punten. Kalau ada pertanyaan gimana, Mas? Nanti pertanyaan kita ada sesinya, Pak. Kalau Bapak bisa chat dulu boleh, tapi nanti ada sesinya sebentar. Maaf ya, kita lanjut lagi ya, Bu. Oke, tadi kita sampai sini di purity. Jadi minimal tri purity atau 5.0. Kelihatan sekarang ya, mudah-mudahan ya. Oke, 5.0 itu artinya 9-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini 5.0. Kita tetap menyarankan adanya gas filter untuk menolong supaya katakanlah meningkatkan lebih kemurniannya. Berikutnya yang biasa jadi highlight adalah kecepatan analisa. Kita pengen seberapa cepat analisis kita. Refer ke sana, ada kurva van der Waals ini mungkin sudah pernah lihat. Pada prinsipnya pada saat kita ngobrolin HETP yang sama, arti kemampuan pemisahan yang sama, maka kita bisa bilang helium itu bisa memberikan kecepatan analisis 2 kali lipat sampai 2,5 kali lipat lebih cepat dibandingin nitrogen. Hidrogen itu bisa ngasilin hasil analisis yang sama dengan kecepatan 4 sampai 5 kali lipat lebih cepat dibandingin nitrogen. Jadi biasanya kalau ngomongin pengen cepat, hidrogen biasanya yang dipilih. Nah ini opsinya. Cuma pada saat kita ngobrolin hidrogen mau kita pakai sebagai carrier gas, biasanya orang concern sama safety-nya nih, sama safety. Kan hidrogen gas bakar, kurang lebih gitu ya. Kalau kita poin safety, science instrument, itu GC yang kita provide, itu merupakan lanjutan dari GC varian, itu memiliki sebuah attachment namanya hydrogen sensor. Ini optional, kita bisa pasang di GC-nya. Nah, hydrogen sensor ini nanti bisa mensensing pada saat katakanlah ada hidrogen yang bocor di dalam si GC. Hidrogen itu low explosion limitnya ada di 4%.
Dan hidrogen sensor ini dipasang limit paling atasnya adalah di 2%, setengah dari LEL-nya hidrogen. Jadi pada saat dia mensensing ada hidrogen yang bocor di level 2%, maka otomatis dia akan menghentikan aliran gas dan mematikan suhu. Jadi itu lebih safe. Di sisi yang lain, semua GC Science juga adalah explosion proof GC, artinya kalau katakanlah ada sesuatu yang memicu ledakan di dalam GC-nya, user yang ada di depan GC atau teman-teman yang ada di dalam lab itu aman, nggak ada bagian-bagian GC-nya yang merotol pecahan, kena ke orang di depannya atau lainnya. Oke, yang berikutnya yang kita diskusikan adalah poin sensitivitas. Ini ngobrolin jenis detektor yang kita pakai. Oke, ini coba saya list beberapa aja. Contoh misalkan, pada saat kita pakai detektor PDHID, itu mau nggak mau kita nggak bisa pakai yang lain, kita harus pakai helium. Jadi kita nggak bisa lari dari helium. MS misalkan, kita masih mungkin pakai helium atau bisa pakai hidrogen. Gitu. Kalau TCD, helium yang paling umum, tapi kalau kita mau ngomongin sensitivitas, sebenarnya hidrogen lebih sensitif dibandingin helium, karena daya antar panas hidrogen jauh lebih besar dibandingin yang lain. ACD, detektor yang biasa kita pakai untuk analisis organoklorin, nitrogen dia lebih sensitif konteks itu. Jadi pilih yang mana carrier gasnya, ya nanti timbang-timbang dari Bapak Ibu semua. Kalau katakanlah saya misalkan institusi sekolahan, misalnya yang tugasnya untuk memberitahu anak murid misalkan gimana cara pakai GC, yang diinjeksi juga konsentrasinya besar-besar, saya punya care sama harga, ya sebenarnya pakai nitrogen aja cukup sih sebenarnya. Tapi kalau katakanlah saya lab uji, saya peduli sama TAT, saya pengennya sampel saya dalam 1 hari bisa selesai banyak, dan saya ya semua lab uji pasti concern sama harga, ya kita akan pilih hidrogen sebagai carrier gas. Oke, pada saat kita migrasi dari satu carrier gas ke carrier gas yang lain, gitu, ada parameter yang harus mau nggak mau berubah. Jadi katakanlah contoh, Bapak pakai GC-nya kita, pakai carrier gas helium, terus tiba-tiba heliumnya habis, kontak ke empunya gas, kata dia inden nih, oh ada hidrogen satu lagi, konekin deh. Parameternya berubah nggak? Parameternya kenyataannya berubah. Nah, kita ada software seperti ini, yang bisa dipakai untuk mengkalkulasikan perubahan itu. Jadi katakanlah pada saat kita pakai helium, terus kita migrate ke hidrogen, gimana nih suhunya? Oh ternyata suhunya berubah dari 40 rem 8,5 jadi 14,2, linear velocity-nya juga berubah begitu. Software ini gratisan, kita punya linknya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik, nanti kita akan share link ini di YouTube channel kita, karena nantinya video kita, webinar kita ini direkam, jadi kita akan munculin nanti di YouTube channel. Lanjutan dari parameter injektor, itu adalah column flow. Ini adalah kecepatan aliran gas mendorong si sampel masuk ke dalam si kolom. Ini sebenarnya cukup gampang untuk bisa ditebak, katakanlah implikasinya ke si sampel. Saya kasih contoh di sini, kita ada analisis suatu senyawa, ada 6 senyawa kita analisa, dan ini kita pakai column flow yang cukup cepat. Saya pakai hidrogen ini, dan flow rate-nya, linear velocity-nya di kisaran 70 cm/s. Saya dapatin hasil seperti ini, dan ini hasil yang nggak buruk, ini hasil yang oke kok sebenarnya. Taunya oke apa enggak, biasanya kita patokannya berdasarkan resolusi. Berdasarkan resolusi. Umumnya kita consider resolusi itu bagus kalau di atas 1,5. Itu biasanya minimum resolusi yang kita bilang pemisahannya sampai ke baseline 1,5 sebenarnya. Gitu. Nah, katakanlah saya ada orang yang diminta mengembangkan metode seperti ini. Gitu. Saya sudah dapat hasil seperti ini, limit saya, resolusi saya adalah 1,5, tapi saya rasa kok 1,5 ke 1,7 agak terlalu dekat ya. Saya pengen metode saya agak lebih robust lah. Kalau katakanlah nanti kolomnya kotor masih tetap di 1,5 misalkan. Gitu. Nah, saya cobalah turunin linear velocity saya, column flow-nya jadi lebih lambat. Ini contoh dengan linear velocity di 40 cm/s. Waktu rotasinya mundur pasti. Dan kita lihat resolusinya ternyata naik ya. Dari 1,7 untuk aseton sama IPA, isopropyl alkohol, kita dapat di 2. Jadi kayaknya kita on the track nih. Pada saat kita turunin
linear velocity-nya, kita dapat resolusi yang lebih bagus. Nah, ngelihat ini, saya pengen coba lagi lah. Kita coba lagi, turunin yuk. Saya coba dari 40 cm per second, saya rubah sekarang ke 15 cm per second. Gitu. Ini sangat lambat. Bisa kelihatan dari waktu retensinya yang mundur dari tadinya cuma 2 menitan analisis, jadi sekitar 11 analisanya. Tapi yang buruk itu adalah bentuk peak-nya yang sekarang jadi lebar-lebar. Jadi karena si peak ini terlalu lama di dalam kolom, akhirnya peak-nya bentuknya jadi cenderung gemuk. Konsekuensinya ternyata resolusinya juga jelek gitu ya. Jadi ternyata kita nggak bisa mengejar resolusi dengan cara cuman turun aja terus si linear velocity-nya gitu ya. Gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang lain. Nah, ini adalah yang ingin saya terangkan konteksnya di contoh-contoh yang 3 yang tadi, bahwa kenyataannya tiap gas itu punya ideal range masing-masing. Contoh di hidrogen itu di 40 sampai 50 cm per second itu adalah ideal range linear velocity yang kita pakai untuk hidrogen. Helium dan nitrogen juga punya parameter sendiri. Jadi kalau katakanlah kita dapetin suatu kromatogram yang agak kurang memuaskan lah, kurang lebih gitu. Dan pada saat saya lihat di parameter analisis saya ternyata pakai hidrogen carrier gas dan linear velocity-nya sekarang saya setting di 70. Maka masuk akal kalau saya mau rubah parameter ini dari 70 ke katakanlah 40. Pasti akan ada hasil yang lebih bagus kita dapat. Tapi kalau kondisinya saya balik, begitu saya lihat parameter analisis saya, ternyata di sini sudah 40 gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak guna sih kalau kata kita turunin lagi lebih rendah dari 40 cm per second. Tadi contohnya kita udah tunjukin ya. Gitu. Jadi umumnya kalau itu yang kejadian kolom flow sudah ideal gitu, biasanya kita akan lihat parameter yang lain, misalkan suhu kolom kah, atau katakanlah split rasio kah, itu biasa parameter yang kita akan coba tuning. Linear velocity sendiri dipisahkan berdasarkan jenis kolom yang kita pakai, jadi ini ada list jenis-jenis kolom dan korelasinya ke linear velocity dan flow-nya. Oke, saya lanjut ke parameter berikutnya. Parameter berikutnya tadi sempat kita singgung, split ratio. Jadi, di injektor split-splitless, itu ada jalur split yang dipakai pada prinsipnya untuk ngebagi sampel kita. Kenapa sih kita perlu bagi sampel? Nah, saya mungkin ceritakan sedikit poin histori. Zaman dulu kita pakai column pack seperti ini. Nah, di column pack karena ID-nya yang besar, umumnya kita bisa direct inject. Artinya 100% sampel yang kita injeksi, 1 mikro atau 2 mikro sampel yang kita injeksi, itu boleh masuk. Karena ID-nya besar, dia bisa terima itu kurang lebih. Tapi pada saat kita pakai kekinian pakai kolom kapiler dengan ID 0,1 sampai 0,5 mm ID, kapiler tidak bisa terima volume segitu banyak. Sampel load dari si kapiler itu terlalu kecil. Nah, karena sampel loading-nya terlalu kecil, akhirnya harus ada pembaginya dan disinilah fungsinya si split. Ini mungkin gambaran umum aja bahwa di split itu ada total flow, which is carrier gas in yang masuk ke dalam injektor. Nah, ini adalah akumulasi dari purge flow, split flow, dan column flow. Jadi 3 tambah 100 tambah 2, kita akan dapat angka 105. Itu total flow. Sedangkan split rasionya atau rasio pembagiannya itu adalah split flow plus column flow dibagi column flow. Case kita ya kita akan dapat kurang lebih di angka 50 split rasionya. Saya kasih contoh poin yang kita sebut tadi korelasi ke sampel loading. Pada saat kita menginjeksikan suatu sampel dalam volume atau jumlah yang lebih dari yang sanggup dikunyah oleh si kolom kapilernya, maka kita akan melihat adanya overload istilahnya. Overload itu indikasi overload biasanya adanya fronting. Bentuk si peak naiknya lambat, turunnya cepat. Naiknya lambat, turunnya cepat. Nah, ini indikasi overload. Umumnya pada saat jumlah sampelnya disusutkan, dikecilkan, bentuknya cenderung akan lebih simetris, lebih segitiga. Ya. Nah, ini contoh lagi dari efeknya overload. Katakanlah contoh peak A, B, C, D ini.
Nah, pada saat katakanlah mereka dalam jumlah yang ideal, maka kita akan dapat peak-peak yang simetris, sehingga pemisahan kita bagus. Tapi pada saat katakanlah si A, misalkan jumlahnya bertambah gitu, misalkannya, atau memang konsentrasinya besar, misalkan gitu, maka lama-kelamaan si A itu akan overload, dan bentuk peak-nya akan cenderung fronting. Lama-kelamaan akan mengganggu pemisahan dengan peak B, dan kalau terus-terusan si A besar, akan mengganggu pemisahan dengan si C. Ada juga highlight dari sisi waktu retensi. Waktu retensinya si A tadi ada di sini, tapi begitu dia overload, waktu retensinya shift ke sini. Jadi geser. Jadi bisa jadi nanti akan kejadian misidentifikasi. A kebaca sebagai C, misalkan. Salah satu fungsi lain dari split ratio adalah kemampuan dia untuk membantu dari titik resolusi. Jadi pemisahan kita bisa tertolong oleh split ratio. Ini contoh yang atas adalah analisis dengan split ratio yang rendah, katakanlah di angka-angka 20 split rasionya. Kita dapat resolusi di angka 4. Nah, pada saat kita angkanya kita gedein split rasionya, itu jadi katakanlah 100, itu kita akan dapetin peak-peak yang lebih ramping dibandingin yang atas, gitu. Dan akhirnya resolusinya kita ngerangkak naik. Tapi timbang-timbang yang kita perlu consider pada saat kita mau rubah split ratio-nya adalah tolong perhatikan target senyawa analisis kita yang konsentrasinya kecil. Karena kalau konsentrasinya kecil, kalau dibagi takutnya nggak kedeteksi sama detektornya. Jadi tolong consider itu juga. Nah, tadi kita sempat ngobrol konteks splitless. Nah, konteks splitless. Nah, splitless adalah suatu injektor yang support untuk senyawa-senyawa dengan konsentrasi yang rendah. Konsentrasi yang rendah. Jadi katakanlah ppm rendah, ppb level, ppt level. Splitless dipakai untuk itu. Nah, di splitless, jalur splitnya ditutup. Jalur splitnya ditutup untuk sementara waktu. Gitu. Biasanya di rank 60-90 second. Kenapa ini kejadian? Karena targetnya splitless adalah kita pengennya si analit, target analisis saya, senyawa yang saya mau analisa, itu nggak kebagi sama jalur split ini. Tapi solvennya, pelarut yang jumlahnya besar, 90% lebih, saya pengen dibagi. Itu targetnya. Bagaimana itu bisa kejadian? Ada namanya solvent focusing. Gimana solvent focusing bisa kejadian? Itu biasanya suhu kolom kita pakai, itu kita setting lebih rendah 20 derajat dibandingkan solvent boiling point solventnya. Saya kasih contoh di slide berikutnya. Ini kita ada analisis, solventnya kita pakai heksan, boiling point-nya ada di 69. Nah, kalau suhu kolomnya kita setting di 150 derajat Celcius, kita akan dapetin peak solvent yang gede banget, dan senyawa-senyawa yang dekat dengan si solvent juga bentuknya besar-besar, ngeganggu resolusi. Tapi pada saat kita rendahkan si suhu kolom, peak si solventnya susut. Dan peak-peak yang dekat dengan si solvent itu bagus-bagus ramping-ramping. Dan ini target yang kita inginkan kalau untuk di splitless. Solvent focusing itu esensial kalau untuk splitless. Yang berikutnya adalah kita diskusi mengenai holding time. Holding time adalah waktu di mana kita mengizinkan analit kita masuk ke dalam kolom. Yang tadi rank-nya ada di 60-90 second. Apa yang kejadian kalau respon waktunya, kalau holding time-nya kita setting terlalu rendah, gitu. Maka analit kita yang bisa masuk ke dalam kolom semakin sedikit, karena waktunya kita kasih waktunya sebentar. Akhirnya peak yang kita dapat itu kecil-kecil. Tapi pada saat kita kasihnya terlalu banyak, waktu holding time-nya, akhirnya yang masuk itu bukan cuma si analit, si solventnya juga masuk, akhirnya peak-nya tailing dan resolusinya buruk. Nah, ini trial point biasanya untuk bisa determinate waktu holding time kita yang ideal seperti apa. Jadi kita start dari katakanlah 25 second atau 30 second, kemudian nanti kita naikin. Nanti seiring naiknya holding time, seharusnya analitnya naik. Nah, pada saat kita melihat si analitnya sudah mulai datar, perubahannya nggak signifikan, sebenarnya itu titik untuk holding time. Nggak ada gunanya lagi kita gedein, karena solventnya doang yang bakal nambah. Nah, ini typical splitless hold time. Ada di ring ini.
saya mungkin saat ini saya selesaikan dulu untuk sesi injektor, gitu. Ada lagi porsi nanti untuk kolom dan detektor ada di sesi yang kedua. Untuk saat ini saya selesaikan dulu, kurang lebihnya itu. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, mangga. Saya kembalikan dulu ke moderator ya, ke hostnya ya. Silakan Pak Popo. Oke, tadi kita udah dengerin paparan dari Pak Abdurrahman. Terus tadi Bapak Nur Wahid ada mau tanya. Tadi resen, silahkan Pak. Ya, saya mau tanya ini. Tadi disampaikan pada saat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Nur Wahid dari Semak Makassar. Yang saya ingin tanyakan tadi tentang suhu di injektor. Tadi disampaikan bahwa kalau analit, katakanlah suhu tertinggi analit itu 110 tadi kalau nggak salah ya. Itu disetting saja di 130. Jadi boiling point plus 20 kalau nggak salah tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana jika dalam sampel itu ada non-analit, tapi suhunya itu lebih tinggi daripada analit yang paling tinggi titik didihnya, boiling point-nya. Nah, itu nanti kalau dia tidak ikut menguap, itu gimana itu solusinya? Terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Iya. Terima kasih banyak Pak Nur Wahid pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget. Pada saat kenapa sih kita menghentikan dan memilih katakanlah boiling point plus 20 aja deh cukup sebenarnya. Sebenarnya kan boiling point plus 100 juga lebih dari cukup kan, bayangin gitu ya, kurang lebih gitu. Tapi sebenarnya dengan katakanlah kita men-setting di suhu tersebut, itu kita membiarkan katakanlah apapun yang boiling point-nya bisa menguap di suhu 130 misalkan di contoh yang ini, itu aja yang bisa jadi gas dan akhirnya melanjut ke injektor ke kolom. Ini opsi yang menyenangkan dari sisi kolomnya karena makin tinggi suhu injektor, makin banyak yang menguap, makin berat tugasnya si kolom kan ya, karena banyak yang harus dia pisahin. Nah, dengan katakanlah cukup analit aja yang menguap, itu kita tugasnya si kolom paling nggak lebih enteng lah, kurang lebih gitu. Terus apa yang kejadian kalau katakanlah kita punya matrix, kita punya placebo yang suhunya lebih tinggi titik didihnya dibandingin suhunya injektor, maka mereka nggak bakal menguap, Pak. Mereka nggak bakal menguap. Mereka akan terkolek di injektor. Biasanya di glass insert Bapak, itu ada glass wall yang kita taruh, dan nanti glass wall itu salah satu fungsinya adalah mengkoleksi apapun yang tidak menguap dari sampel Bapak. Jadi lama-kelamaan kalau ini kejadian terus, glass wall Bapak akan kotor. Gitu. Nanti perlu dibersihkan. Gitu. Jadi nanti ini pada prinsipnya nanti inline nih. Pada saat nanti kita punya sesi berikutnya, korelasinya ke maintenance, itu lebih banyak kita akan ngobrolin dari titik itu, Pak Nur Wahid. Mudah-mudahan clear, Pak. Oke, Pak Nur Wahid sudah dijawab. Terus ini ada beberapa pertanyaan di chat nih yang nanya. Materi bisa di-share ke peserta? Oke, nanti saya share di chat juga. Ini saya lagi upload handout-nya atau PDF-nya dari slide-nya. Terus juga nanti akan kita upload di YouTube channel kita juga. Jadi nanti kita share juga linknya. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Bu Nida. Silahkan Bu Nida, kalau ada yang mau ditanyakan. Maaf Mas, tadi Halo. Halo, Bu Nida.
Bagaimana, Bu Nida? Maaf, tadi nggak sengaja kepencet, jadi bukan untuk bertanya. Iya, oke. Siap, Bu. Ya. Kalau dari chat mungkin ada pertanyaan, Pok? Dari chat belum sih, belum ada yang nanya lagi nih. Nah, ini ada yang nanya nih. Ibu Putri. Silahkan, Bu Putri. Iya, Assalamualaikum Pak. Nama saya Waalaikumsalam. Putri. Waalaikumsalam. Tadi menyinggung masalah yang glass wall itu yang untuk menampung solvent-solvent yang nggak ikut menguap, itu kan kalau udah kotor harus dibersihkan. Nah, saya mau nanya, jika tidak dibersihkan, apakah akan mengkontaminasi pembacaan berikutnya? Misalkan saya pembacaan untuk kisi rokok ya, untuk nikotin gitu. Kemudian glass wall-nya saya bersihkan, terus saya menguji misalkan tepung gitu. Nah, apakah nanti akan mempengaruhi hasil tepung jika glass wall-nya nggak saya bersihkan gitu, Pak? Terima kasih, mungkin itu aja. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu Putri, pertanyaannya. Jadi kalau katakanlah karena seringnya penggunaan, akhirnya kan tadi saya udah cerita bahwa apapun yang tidak menguap, akhirnya terkolek dulu di injektor kita ya, di glass wall. Nah, kalau katakanlah accumulate dan harusnya kita bersihkan tapi kita mungkin lewat poin itu, apa yang bakal kejadian? Kurang lebih itu Bu Putri ya pertanyaannya ya. Nah, paling kalau katakanlah parameternya berubah, misalnya gitu ya, Ibu dari analis A, metode A pindah ke metode B, ternyata misalkan contoh suhu injektornya berubah, misalkan tadi kalau di nikotin suhu injektornya 200, terus begitu ke tepung, Ibu injektornya ke 230 misalkan. Maka bisa jadi yang tadinya nggak nguap di nikotin, gitu, yang terkolek di glass wall, begitu kita naikin suhunya, akhirnya dia nguap dan ngeganggu tuh. Kita akan ngelihat ada peak namanya ghost peak. Ghost peak itu istilahnya adalah peak-peak yang kita nggak harapkan muncul, kurang lebih gitu. Gitu. Kita belum nginjek aja muncul peaknya, itu makanya serem. Itu kita sebutnya ghost peak gitu dia. Nah, itu salah satu yang bakal kejadian. Atau katakanlah senyawa-senyawa yang tidak menguap ini, yang terkolek di dalam injektor ini, kalau kita biarkan begitu aja, bisa jadi juga katakanlah mereka bikin jadi ada bagian aktif di injektor kita, yang akhirnya bisa bereaksi sama sampel kita berikutnya. Jadi bukan ghost peak yang muncul, tapi akan muncul tailing misalkan, atau peak pecah misalkan. Kenapa? Karena ada reaksi dengan sampel pengotor sampel kita yang terkoleksi di injektor. Jadi itu biasanya yang bakal kejadian kalau katakan kita biarin aja nih si injektor ini tanpa dibersihkan. Paling sederhana bakal muncul noise, makin buruk akan muncul ghost peak gitu, dan bisa juga ngeganggu dari sisi pemisahan atau katakanlah bentuk peak kita. Kurang lebih itu yang bakal kejadian. Jadi sebisa mungkin sih biasanya kalau ini brief aja, umumnya kalau katakanlah saya ganti septum gitu, katakanlah septum kan kita injeksi terus ya Bu ya, katakanlah 100 kali kita udah injeksi, saya ganti septum, saya biasanya tengok glass insert tuh. Kita tengok juga glass insert. Kita lihat kotor nggak nih, kalau kotor better ganti. Kita bersihin, kurang lebih itu. Terima kasih banyak Bu Putri. Oke ya, itu jawaban untuk pertanyaannya Ibu Putri. Nah, terus ini dari chat ada yang nanya nih, Pak Habib ya, minta tolong diulangin bedanya split sama splitless. Terus dari Pak Nur Wahid juga ini ada mau tanya juga.
Terima kasih Pak. Maaf tanya lagi. Boleh, Pak. Yang saya mau tanyakan tadi tentang holding time lagi. Tentang holding time. Nah, untuk holding time itu pengaturannya itu biasanya berdasarkan konsentrasi atau berdasarkan boiling point. Karena saya terkadang itu pernah coba nginjek minyak nilam kalau nggak salah. Itu nyari holding time-nya itu yang agak susah itu. Ya, terima kasih. Oke. Saya ke pertanyaan pertama dulu ya, Pak. Bedanya split sama splitless. Jadi, split pada prinsipnya adalah split splitless injektor sekali lagi adalah injektor yang satu. Jadi satu jenis injektor, tapi mode-nya bisa dikerjain dengan dua mode split atau mode splitless. Pada saat jalur split ini terbuka, kita sebut ini mode-nya mode split. Gitu. Dan pada saat jalurnya tertutup, kita close, kita sebut splitless. Kenapa pakai split? Kenapa pakai splitless? Harusnya biologik sederhana. Kalau konsentrasi kita besar, maka kita bisa menggunakan split gitu. Karena nanti kita bisa dapetin resolusi yang lebih bagus, kita bisa mencegah overload gitu. Kalau konsentrasi kita besar, kita masih berani nih untuk bagi si sampel kita, kurang lebih gitu. Tapi pada saat konsentrasi kita kecil, kayak case pestisida yang konsentrasi kecil atau yang sejenisnya kurang lebih, maka kita nggak berani untuk bagi si sampel, makanya kita pakai jalur splitless. Maka itu kurang lebih bedanya split dan splitless. Pada kenyataannya diferensiasinya ada di sisi konsentrasi yang kita mau analisis ini kecil atau besar. Kalau besar kita pakai split, kalau kecil better pakai splitless. Karena udah kecil kita bagi apa masih kelihatan nanti detektor kan kita tahu kurang lebih. Itu logiknya untuk bisa pindah dari split ke splitless. Saya coba sambung ke pertanyaan Pak Nur Wahid. Minyak nilam kalau tadi saya nggak salah, gitu ya, patchouli oil. Biasanya Pak, yang saya tahu patchouli oil itu kalau ini memang ekstraksi seharusnya sih secara konsentrasi gede-gede ya, gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau analisis minyak nilam saya akan pakai split bukan pakai splitless, gitu. Tapi balik ke pertanyaan Bapak. Kalau katakan kita pakai splitless, gimana caranya kita setting holding time, gitu ya? Holding time-nya pada prinsipnya sih kita bikin tren seperti ini. Ini tren untuk trial-nya, Pak. Tren untuk trial-nya. Jadi umumnya kita trial. Apakah korelasi ke suhu? Enggak. Korelasinya kemana? Korelasi sebenarnya ke diameter kolom. Jadi makin kecil diameter kolom, maka aliran gas yang masuk ke dalam kolom makin kecil. Maka mau nggak mau holding time-nya kita harus agak lebih lebar, harus lebih besar, supaya sampelnya bisa lebih banyak yang masuk. Karena kan waktunya lebih pendek. Flow-nya makin pelan ya. Gitu. Tapi makin besar internal diameter kolom yang kita pakai, kolom flow-nya kan besar, alirannya kan besar, holding time kita makin susut. Karena kalau kita gedein, akhirnya yang masuk bukan cuma si analit, solvent ini masuk semua, kurang lebih gitu. Jadi bukan boiling point yang jadi poin untuk settingan all time gitu, tapi kolom ID, internal diameter kolom yang kita pakai, kurang lebih itu. Boiling point kalau di splitless itu biasanya yang kita lihat adalah boiling point-nya si solvent. Si solvent boiling point-nya berapa, maka suhunya kolom harus lebih rendah dari itu. Karena kita pengen seakan-akan di ujung kolom si solvent itu kondensasi di situ. Sehingga kita bisa focusing, kita bisa ngumpulin si sampelnya di situ dulu di ujung kolom. Nah, nanti kalau udah ngumpul, udah bisa masuk ke dalam ujung kolom itu, baru nanti plan-nya dibuka, tak, gitu. Artinya splitnya, apapun yang sisa masih di injektor itu kebuang, dan nanti kolomnya kita naikin suhunya, supaya mereka bisa running, pemisahan bisa keluar, elutionnya terjadi. Itu kurang lebih. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Oke, nih satu pertanyaan lagi ya dari direct question gitu. Nanti sisanya mangga di chat aja, nanti kita pasti akan jawab satu-satu. Oke, dari Kang Asep Permana, dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi berbicara tentang solving Pak ya. Ya, solving focusing. Mohon diperjelas lebih detail lagi Pak. Ini untuk memperbaiki performance kromatogram ya kan, tujuannya sampai seperti itu kan Pak ya. Langkah-langkahnya seperti apa gitu Pak untuk solving focusing sebenarnya? Oke. Sebenarnya kalau di splitless mode memang highlight terbesarnya datang dari solvent focusing, karena splitless tanpa solvent focusing itu nggak ada artinya gitu. Karena sekali lagi pengennya splitless itu adalah si analitnya itu bisa masuk ke dalam kolom tanpa dibagi, tapi si solvent yang jumlahnya besar itu kita bagi, kurang lebih gitu. Itu gimana bisa itu kejadian? Solvent focusing ada. Tadi saya ada cerita, solvent focusing pada prinsipnya adalah kita seakan-akan mengkondensasikan si solvent di ujung kolom. Kita kondensasikan si solvent di ujung kolom. Akhirnya si solvent ada di ujung kolom, sampel kita, analit-analitnya ngumpul dulu nih di ujung kolom. Itu pada saat mereka masuk ke dalam si kolom, mereka nggak masuk langsung lanjut gitu, tapi mereka terkoleksi di ujung kolomnya. Nah, setelah holding time yang kita izinkan tercapai, ventingnya dibuka. Ventingnya dibuka sehingga apapun yang masih ada di injektor belum masuk ke kolom itu di venting. Gimana supaya kondensasi itu kejadian? Ya sederhana. Kita setting aja suhu si kolomnya itu lebih rendah dari si solventnya. Biasanya 20 derajat Celcius lebih rendah dari boiling point-nya si solvent. Makanya saya kasih contoh tadi, kalau solventnya pakai heksan yang boiling point-nya 70 nih, 69, kalau kita setting di 40, kita bisa melakukan solvent focusing kejadian. Tapi kalau suhunya ketinggian, solvent focusing-nya kejadian. Kurang lebih sebenarnya logiknya solvent focusing adalah mengkondensasikan solvent di ujung kolom supaya katakanlah mereka bisa ngumpul dulu gitu. Ada istilah namanya cryofocusing, didinginin gitu. Itu pakai liquid nitrogen atau liquid CO2, itu juga sebenarnya pada prinsipnya ngumpulin dulu supaya katakanlah nanti peak-nya agak lebih cakep, agak lebih tajam-tajam kurang lebih. Karena kalau nggak di focusing, bentuknya melebar-lebar seperti ini kurang lebih. Mudah-mudahan itu jawaban yang saya bisa share Pak Asep. Kalau kurang clear, mangga apa lagi? Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, saya lihat ini semakin seru saja, atau cuma perasaan saya doang, gitu kan? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Habib. Ini dari Mas Andi Mardianza, ini di chat. Izin bertanya, kalau kita punya sampel gas, bagaimana caranya agar flow rate sampel yang mengalir ke kolom bisa distabilkan sehingga pemisahannya bisa optimal? Terkadang sampel gas memiliki tekanan yang bervariasi dan beberapa sampel punya tekanan yang tinggi. Mangga Pak Habib. Oke, ini analisis sampel gas ya. Gitu. Biasanya kalau analisis sampel gas gayanya pakai gas sampling valve biasanya. Gitu. Jadi gambaran sederhananya seperti HPLC punya Reodin manual injector yang ada loop-nya tuh kurang lebih. Itu gas sampling valve kurang lebih seperti itu. Nah, kalau katakanlah gimana katakanlah supaya flow rate-nya yang mengalir ke kolom bisa stabil supaya pemisahannya optimal karena ada variasi tekanan. Pada prinsipnya gini, pada saat kita analisis sampel gas dengan menggunakan gas sampling valve, betul nanti kadang-kadang tekanan si sampelnya beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini bukan hanya ngeganggu dari sisi aliran gas kenyataannya, tapi juga ngeganggu dari sisi kemampatan, karena kan kemampatan pada saat tekanannya tinggi lebih gede, yang artinya jumlah yang masuk sebenarnya lebih banyak dibanding kalau kemampatannya
lebih kecil pada saat tekanannya lebih rendah ya. Jadi biasanya kalau saya analisis sampel gas dengan tekanan yang banyak variasinya gitu, kurang lebih saya biasanya menganalisis dengan kondisi tekanannya balance dengan atmosfer, Pak. Itu yang tipikal yang saya kerjain. Seperti apa praktisnya? Jadi biasanya sampelnya saya flushing ke dalam gas sampling valve-nya. Katakanlah saya consider cukup kalau katakanlah 20-30 detik misalkan gitu. Itu saya consider cukup untuk flushing-nya. Setelah flushing selesai, saya tutup aliran source sampel gasnya, misalkan kalau dari sampel bom atau dari tubular bag atau dari silinder misalkan, saya tutup. Nah, kalau sudah ditutup, alirannya sudah balance dengan atmosfer, barulah pada saat itu valve-nya saya start. Itu membuat semua tekanan, mau sebaran tekanannya seliar apapun, itu begitu masuk ke dalam sistem sama-sama atmosferik. Begitu. Dan biasanya, kalau untuk gas sampling valve, injektor atau sumber gas yang dipakai untuk gasnya itu biasanya base-nya base tekanan, bukan base flow. Jadi kalau Bapak nanti lihat di parameter GC Bapak mau lihat mode injektor Bapak yang dipakai untuk sampling analisis gas ini, itu mode-nya apa? Kalau mode-nya flow, tolong dirubah ke pressure, gitu. Karena kalau mode-nya flow itu punya waktu adaptasi yang lebih lambat. Jadi pada saat dia kaget sama sampel Bapak yang tinggi, adaptasinya lama tuh kalau flow. Tapi kalau pressure mode injektornya, begitu dia kaget sama tekanan Bapak yang fluktuasi misalnya gitu, maka dia adaptasinya lebih cepat. Itu lebih menolong lah pada prinsipnya. Itu saya kalau katakan untuk analisis nyawa sampel gas ya, gas sampling valve. Mudah-mudahan itu maksudnya ya Pak. Pak Nurul Wahid ada nanya lanjutan poin holding time. Apakah holding time berubah kalau panjang kolomnya berubah? Jawabannya enggak, Pak. Enggak berubah. Ada lagi, Pak? Ya, ini ada lagi dari chat, masih dari chat ini, dari Ibu Indah Ekarini. Izin bertanya, saya pakai etanol dengan memakai kolom plot Q. Baseline-nya keriting, Pak. Kenapa ya, Pak? Kalau plot Q untuk etanol sih sebenarnya masih cocok sih, Bu. Nah, kalau konteks keritingnya itu biasanya bisa dari ini kan kebetulan kalau kita ngobrolin kolomnya, kolom plot Q itu adalah kolom yang sifatnya absorben. Jadi memang dia secara natural menyerap sesuatu. Jadi kalau Ibu biarin kolom plot Q terbuka begitu aja misalkan gitu, maka dia akan menyerap sesuatu, menyerap udara, apapun yang ada dalam udara. Jadi bisa jadi di kolomnya itu, halo? Oke, bisa jadi si kolomnya ini katakanlah kotor, gitu. Kalau katakanlah si kolom kotor, maka mangga Ibu conditioning aja dulu si kolom, gitu. Naikin suhunya lebih dari suhu operasional Ibu supaya katakanlah apapun yang ngotorin si kolom keluar. Itu salah satu sumber keritingnya baseline kurang lebih itu ya. Ada yang lain adalah dari sisi carrier gas. Bisa jadi carrier gasnya yang kotor. Misalkan katakanlah contoh, misalkan filter gas, kalau Ibu punya filter gas, mungkin filter gasnya udah jenuh mungkin. Gitu. Better ganti filter gasnya, karena filter gas kan umurnya di kisaran 1 tahun, 2 tahun lah. Mangga dilihat. Gitu. Ada beberapa filter gas punya indikasi warna berubah, misalkan bisa di sumbernya dari situ juga. Gitu. Jadi sumber dari sisi gas itu memungkinkan untuk baseline keriting atau terus tibal dan semacamnya. Gitu. Yang lainnya sih katakanlah kotor di sisi injektor. Seperti yang tadi kasus di mana sampelnya banyak nih, harusnya ada beberapa yang nggak evaporate, nggak menguap, itu terkumpul di glass wall injektornya. Nah, itu kalau lama-kelamaan nggak diganti, nggak dibersihin, maka bisa jadi nanti mereka keluar jadi noise. Gitu. Keritingnya baseline itu salah satu bentuk noise lah ya. Gitu. Jadi, mungkin itu
Gitu. Biasanya sih kalau creating baseline, saya akan lihat dari sisi kolom, dari sisi injektor, maupun dari sisi carry gas. Itu yang mungkin Ibu bisa monitor kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan Pasaribu di chat ini, tanya, untuk unknown sample berapa suhu injektor yang ideal untuk bahan organik dan anorganik untuk GCMS pyrolyzer? Terima kasih. Kalau katakanlah tadi kalau katakanlah unknown, tadi kayaknya kita sempat ada guidance ya. Saya balik dulu ya. Kalau unknown, kita ada guidance kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya kita setting suhu injektornya di suhu injektor 250, kemudian nanti kita coba main-main naikin suhunya atau turunin suhunya 20 derajat supaya nanti kita bisa melihat ada perubahan respon nggak dari sisi area atau tinggi. Kalau dari 250 kita naikin ke 270, misalkan ternyata naik intensitinya, arti kemungkinan tadi 250 kurang cukup untuk mewakili si target itu. Kalau katakanlah pada saat dinaikin ternyata peaknya malah susut, arti kemungkinan ada degradasi. Cuma tadi kan Bapak inform bahwa ini pyrolyzer ya, ini pyrolyzer. Nah kalau di pyrolyzer Pak, umumnya suhu injektor itu ngikutin suhu transfer line-nya pyrolyzer. Jadi pyrolyzer Bapak misalkan disetting di suhu 600 atau 800 derajat Celcius. Nah kan ada needle-nya ya, ada needle transfer line-nya. Nah, needle transfer line-nya disetting berapa? 400 misalnya gitu. Makanya ya suhu injektornya ikut 400 kenyataannya. Biasanya gitu, karena fungsinya injektor itu udah nggak kelihatan di sana. Karena tugasnya digantikan sama si pyrolyzer, Pak. Gitu. Gitu. Itu paling kalau saya highlight-nya kalau katakanlah sekali lagi kalau katakanlah konteksnya Bapak ada pyrolyzer, suhu injektornya ngikutin ke needle lagi. Jadi umumnya tidak lagi ngefek ke apakah setelah Bapak nguap atau nggak nguap. Kenapa? Disamain sama needle atau transfer line-nya si pyrolyzer supaya tidak terjadi kondensasi sebenarnya, supaya terjadi stream gas kurang lebih. Karena tugasnya mau itu evapor gases atau katakanlah dekomposisi, itu tugasnya pyrolyzer kenyataannya. Fungsinya injektor cuma jadi pintu doang. Dia tidak lagi punya fungsi menguapkan. Kurang lebih itu. Dia hanya memastikan bahwa stream gasnya tetap ngalir, nggak ada kondensasi kejadian, nggak ada cold spot lah, kurang lebih gitu ya Pak. Itu kalau Bapak pakai pyrolyzer kurang lebih highlight saya itu. Mudah-mudahan clear atau terjawab Pak. Gimana Pak, ada lagi? Atau cukup? Oke, mungkin dua pertanyaan lagi ya. Ini dari Pak Asep. Poin-poin penting apa yang harus diperhatikan pada saat pemilihan kolom? Terus apa indikasi kalau kolom yang kita pakai udah mengalami kerusakan? Poin-poin apa yang kita harus perhatiin pada saat pemilihan kolom ya Pak? Gitu. Ini nantinya sebenarnya akan kita diskusikan nanti di sesi kedua kita ya, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan nanti Pak Asep bisa join lagi di minggu depan. Tapi sedikit brief aja, pada saat kita mau pilih kolom, apa highlight-nya? Satu adalah kita ngobrolin sifat kimia dari si kolom itu dulu. Sifat kimianya si kolom itu kita samakan dengan sifat kimia si sampel. Pada saat saya katakanlah analisis volatile fatty acid misalkan yang sifatnya itu polar, itu maka saya akan pilih kolom yang polar supaya ada interaksi. Sekali lagi pemisahan kan domainnya domain kolom. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada pemisahan. Jadi itu satu. Poin yang lain adalah
konsentrasi. Konsentrasinya gimana? Kalau konsentrasinya kecil, artinya notabene saya perlu injeksi dia dalam volume besar, biasanya saya pakai ID kolom yang lebih besar. Gitu. Tapi pada saat saya pengen fast GC, saya pengen cepat analisisnya, konsentrasinya saya nggak kecil-kecil amat, saya akan pilih ID kolom yang lebih kecil. Kayak gitu. Terus ada lagi dari sisi misalkan boiling point. Boiling point dari sampel yang kita analisis ternyata ada yang boiling point-nya rendah banget, yang katakanlah dia mungkin keluarnya paling duluan. Gitu. Dan ada beberapa senyawa seperti itu. Biasanya untuk bisa ngebantu itu, thickness dari kolom kapiler kita harus ditebelin. Nanti sekali lagi itu brief aja Pak. Insya Allah minggu depan kita akan ngobrolin itu. Saya tunggu nanti mungkin Pak Asep bisa join lagi ya Pak. Insya Allah. Oke, satu lagi mungkin ya Pak. Satu lagi ini dari Ibu Ismu Purnaningsih ya. Apa penyebab baseline tidak lurus atau terus naik? Padahal alat sudah dikondisioning, bahkan sampai 1 minggu alat dibiarkan menyala. Baseline-nya tetap tidak bagus. Waktu itu saya pakai, saya menggunakan detektor FID. Luar biasa nih, conditioning-nya sampai 1 minggu nih Pak Habib, tapi belum stabil-stabil, baseline-nya masih naik terus. Mungkin tambahin 1 hari lagi mungkin. Pada prinsipnya gini, baseline naik itu kadang-kadang gini loh, di kolom ada istilahnya wandering namanya, baseline yang cenderung naik. Biasanya baseline yang cenderung naik itu kadang-kadang bisa karena si kolomnya kotor dan mengeluarkan sesuatu kotoran itu yang katakanlah keluarnya itu nggak bisa bentuk peak gitu ya. Jadi cuman wandering namanya naik baseline seperti itu. Atau kadang-kadang yang kejadian malah si kolomnya melepaskan bagian dari kolomnya. Istilahnya namanya bleeding. Si kolom melepaskan isinya. Gitu. Istilahnya bleeding. Itu kejadian kalau kapan? Kalau katakanlah kita setting suhu kolom itu lebih tinggi atau sama dengan temperatur maksimumnya si kolom. Kalau kita lihat boxnya kolom kapiler, maka kita akan lihat tuh ada tulisannya misalkan max atau beberapa kolom akan sebut minimum bleed misalnya gitu. Itu artinya kalau saya setting di suhu itu, maka bleeding kejadian. Arti ada bagian dari si kolom yang lepas. Dan lepasnya akan continuous. Karena begitu lepas ya akan terus sampai akhirnya dia retain lagi. Gitu. Atau kadang-kadang yang kejadian sepertinya yang Ibu tadi cerita, suhunya nggak tinggi-tinggi apa, lama. Jadi kita conditioning misalkan Tmax-nya dia misalkan di 250, kita nggak 250 sih, tapi 230, tapi lama kita di situ. Akhirnya kejadian juga itu namanya kan thermal stress ya. Dia dikasih stres karena panas yang akhirnya membuat bleeding, lepas bagian dari si kolom. Menurut saya sih yang kejadian sama Ibu itu, gitu. Bisa jadi itu. Jadi bleeding. Saya sih kurang tahu apakah katakanlah analisis Ibu terganggu apa enggak dengan bleeding itu. Kadang-kadang Ibu bisa coba aja injeksi dulu deh Bu. Gitu. Injeksi dulu analisis Ibu. Kalau ternyata konsentrasi yang Ibu kejar ini konsentrasinya gede, punya bleeding itu nggak kelihatan kok gitu kita injeksi si sampel. Tapi kalau Ibu injeksinya konsentrasinya kecil, ya itu mungkin kelihatan. Gitu. Jadi untuk wandering atau istilahnya baseline yang naik itu biasanya kejadian satu karena ada bagian dari si kolom yang memang kotor dan kotorannya lepas, atau malah si kolomnya melepas isi kolomnya pada kenyataannya. Dan itu kejadian kalau kata tadi suhu settingan oven kolomnya itu ketinggian, itu ada di Tmax-nya atau di minimum bleed-nya, atau katakanlah nggak di situ tapi kelamaan kita setting suhunya. Umumnya sih kalau saya mau conditioning kolom, highlight saya biasanya sih saya conditioning kolom dengan suhu tinggi itu paling keren 2 jam lah gitu. Karena targetnya kan saya cuma pengen melepas kotorannya, saya bukan pengen nambah-nambah buruk performance kolom itu kenyataannya gitu. Jadi biasa tipikal saya coba 2 jam lihat seperti apa performance gitu. Oke. Apa itu pertanyaan terakhir, Bob? Atau yang lain?
kayaknya pertanyaannya udah cukup lah ya. Oke. Terus kita masuk ke next session, yaitu kuis nih. Nah, aturan mainnya kalau kuis gitu kan, nanti silahkan raise hand aja kalau misalkan yang kira-kira bisa jawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Oke, jadi tadi terima kasih banyak pertanyaannya. Menurut saya sih bagus-bagus semua. Jadi paling enggak mudah-mudahan sesi kita yang hari ini sedikit banyak ngasih pencerahan lah ya, mudah-mudahan. Saya ada kuis nih yang nantinya buat yang bisa jawab ada door prize lah ya. Nanti Pak Dwi bisa bagi-bagi lah. Oke, kuisnya saya akan coba share nanti kuisnya dari nomor 1, nomor 2, jadi kurang lebih ada 5 pertanyaan. Kalau yang bisa jawab nanti chat ya, Pak Dwi ya. Langsung resen aja. Apa? Resen, oke. Iya. Yang bisa jawab nanti resen ya, Bapak Ibu. Gitu. Oke, pertanyaan pertama, nggak susah kok pertanyaannya. Apa fungsi injektor? Yang bisa jawab, mangga? Ya, Pak Nur Wahid nih. Wah, silakan. Signalnya bagus di Makassar sepertinya. Fungsi injektor adalah tempat sebagai untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Gimana Pak Habib? Ya, memasukkan sampel ke dalam sistem GC, betul, kurang lebih. Ada satu lagi mungkin Pak Nur Wahid bisa tambahin mungkin? Dan sekaligus untuk menguapkan sampel sebelum masuk. Banget. Betul banget. Luar biasa Pak Nur Wahid. Betul Pak. Oke, selamat Pak Nur Wahid. Nanti hadiahnya akan kita akan dikontak sama tim Sarana Lab. Oh ya, terima kasih. Oke. Terus yang berikutnya Pak Abdurrahman. Ya, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 jenis injektor. Tadi kan kita udah sebutin beberapa jenis injektor ya, mudah-mudahan masih ingat lah. Gitu. Nah, ini ada Bu Putri. Silahkan Bu Putri. Halo, Bu Putri. Ya. Halo. Ya, silakan Bu Putri. Yang pertama split, yang kedua splitless, yang ketiga PTV. Gimana Pak Abdurrahman? Betul. Ada split, splitless, dan PTV. Betul. Jadi ada 3. Oke. Terima kasih banyak Bu Putri. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Ibu Putri. Lalu selanjutnya ada pertanyaan ketiga nih. Silakan Pak Abdurrahman. Nomor 3 itu hubungan suhu injektor dengan boiling point. Apa hubungan suhu injektor dengan boiling point? Oke, ini ibu siapa tadi yang pakai akun suaminya ya? Iya, saya. Iya, silakan Ibu. Memastikan agar analit dapat menguap dengan cepat, bukan? Oke, betul. Itu punya injektor itu. Gitu. Kalau katakanlah kita sudah tahu boiling point dari analit, kita biasanya setting berapa suhu injektornya, Bu? Suhunya boiling point ini sudah diketahui ya? Iya. Lebih dari boiling point ditambah 20 derajat Celcius. Betul sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ini pertanyaan keempat. Kapan kita menggunakan mode splitless? Di kondisi seperti apa nih kita pakai splitless? Oke, Pak Nur Wahid udah dapat, jadi kasih ke yang lain dulu. Nah, ini Ibu Mary nih.
Halo. Ketika, Halo ya. Bu Mary ya. Halo, Silahkan siang. Bu, siang Bu. Ketika konsentrasi sampel itu lebih rendah atau lebih kurang dengan level kurang dari ppm, misalnya ppb atau ppt. Iya, betul. Pada saat konsentrasinya kecil, biasa ppm kecil atau PPB level atau PPT level kita pakai stateless. Betul banget, Bu Mary. Terima kasih banyak, Bu Mary. Halo. Ya, betul, Bu. Betul jawaban Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, selamat ya Bu Mary ya. Jawabannya betul, Ibu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. ScienGC itu tadi punya safety feature, ya, korelasi ke gas tuh kalau tadi kita ingat. Nah, kira-kira safety feature-nya apa ya? Nah, ini dari Mas Andri nih. Silahkan Mas Andri. Safety-nya berupa pengaman gas yang bocor, Pak. Dengan maksimal 2% kalau hidrogen tadi, Pak. Iya, betul, Pak. Ada hidrogen sensor ya, Pak? Ya. Ada hidrogen sensor, betul. Limitnya tadi 2%. Betul sekali, Pak Andri. Terima kasih banyak, Pak Andri. Di luar itu juga, Science Instrument, seluruh GC-nya juga explosion proof, itu menambah keamanan dari GC yang Bapak Ibu pakai. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Itu untuk saat ini saya baru siapin 5 kuis. Nggak apa-apa ya, gitu. Nanti next insya Allah kita tambahin lagi kuisnya dan door prize-nya kurang lebih. Saya lanjut ke notis saja ini, bahwa sekali lagi sesi hari ini adalah optimalisasi gas kromatografi dalam sesi pertama. Jadi insya Allah minggu depan akan ada sesi kedua. Konteksnya akan lebih banyak ngobrolin dari sisi kolom dan rektor. Kita harapkan kehadiran Bapak Ibu semua. Gitu. Dari saya mungkin untuk materinya saya sudahkan. Saya akan balik ke moderator, ke Pak Dwi, itu karena katanya sih ada sedikit selingan promo kalau boleh Bapak Ibu. Minta waktunya. Silakan Pak Dwi. Oke. Boleh di next slide, Pak Dwi. Nah, ini dalam rangka COVID-19 kita ada promo dari barang-barang stok kita. Itu kita ada stok dari GCFID. GCFID ini di angka 300 juta, itu sudah ready to use. Tapi dengan catatan frankonya Franko Jabodetabek. Gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian, semua Bapak Ibu ada kebutuhan GC gitu kan dalam waktu dekat, mangga kontak ke kita gitu. Terus barang selanjutnya kita ada ada Raman portable. Nah, ini juga buat teman-teman yang di lapangan, buat pengganti FPIR gitu kan. Jadi dia bisa deteksi senyawa gitu kan, senyawa-senyawa berbahaya. Nah, ini di angka 300 juta saja. Nah, ini sudah ready to use juga dan barangnya ada ready stock di kita, ditambah dengan beberapa library. Tentunya akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengetahui sampel yang akan kita cek. Oke, selanjutnya ada spektrofotometer. Ini ada UV vis spektrofotometer. Prinsipnya dia menggunakan xenon beam atau lampu xenon, dan dia prinsipnya menggunakan single beam menggunakan xenon lamp. Ini di angka 55 juta rupiah saja. Oke. Dan selanjutnya ini ada water analyzer. Ini dari Water ID Prime Lab. Ini buat analisa-analisa kayak turbidi, TSS, TDS, dan yang lain-lain gitu kan. Parameternya nanti bisa dilihat di website kita, ataupun kalau misalkan mau butuh katalog, mangga gitu. Tapi pada prinsipnya sih ini biasa buat teman-teman yang banyak menganalisa di air gitu. Oke, selanjutnya ada sampel filter. Ini yang buat teman-teman yang biasa menggunakan HPLC gitu kan. Itu ada filter siring. Ini dari Labfill. Itu ada nilon, PTFE, PVDF. Itu diameternya ada yang 0,45, ada yang 0,22, dan diameternya 25 mm. Nah, ini per pack-nya isi 100, harganya sekitar 450.000 untuk all type. Oke, selanjutnya kita ada ini yang terakhir, kita ada precision balance gitu kan dari Precisa.
dari Precisa ini, Precisa seperti yang kita tahu itu warantinya 2 tahun gitu kan. Terus siapa yang nggak kenal Precisa? Nah ini precision balance 3 digit atau 3 desimal di belakang koma itu angkanya sekitar 18 juta rupiah. Oke, terima kasih banyak. Pak Habib, boleh. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan ada webinar berikutnya gitu kan. Masih nyambung dengan optimalisasi GC, cuman di sektor kolom dan detektor gitu kan. Nantinya juga ada dari sisi integrasi juga kita akan buat gitu kan. Cuma jadwalnya akan menunggu setelah optimalisasi GC di detektor. Oke, nah ini ada beberapa kontak kita gitu kan. Facebook kita di Sarana Laboratorium, terus Instagram ada Sarana Lab Mandiri, terus YouTube channel kita. Nah ini nanti akan diupload di YouTube channel kita juga, itu Sarana Lab Mandiri Analitika. Lalu Twitter juga ada Sarana Laboratorium gitu kan. Terus kalau mau mampir ke kantor kita, mangga, kita ada di Galaxy, ada di Bekasi gitu kan. Terus kalau misalkan ada kebutuhan tentang penjualan silahkan hubungi saya gitu kan di 0812 194 92706 ataupun ketika memang ada kebutuhan untuk servis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada alat yang rusak apapun itu, baik itu analytical atau alat yang general, mangga silahkan dikontak ke Bapak Maryudi yaitu di 0811 131 284. Oke, terima kasih banyak atas webinar kali ini gitu kan. Om Habib, slide-nya boleh di end? Oke. Ya. Oke, nah ini ada pesan sponsor lagi. Kita mau foto bareng gitu kan. Jadi silakan videonya semua di-enable. Kita akan foto bareng. Oke, siap Pak admin 2, oke ya, siap ya. Oke, terus yang berikutnya. Bentar. Oke, bentar, tahan. Sebentar. Nah. Yang kedua. Oke. Ya, sebentar lagi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Ya, semoga apapun yang kita lakukan atau teman-teman semua kerjakan di rumah itu jadi pahala dan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan WFH kita atau work from home kita semua menjadi great from home. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.